Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruslani, Kepala Desa Bantarwaru, Kecamatan Bantarkawung. Untuk luas wilayah Kelurahan Bantarwaru 548,5 hektar. Potensi Desa Bantarwaru itu pupuk organik. Pupuk organik yang terletak di wilayah Dusun Cipetir. Untuk pupuk organik sudah saya sampaikan ke masyarakat, disosialisasikan. Mudah-mudahan masyarakat Bantarwaru beserta desa yang lainnya bisa memakai pupuk organik Desa Bantarwaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminuddin dari kelompok Tani Subur Makmur, Dukuh Karanganyar, RT 4 RW 2 Desa Bantarwaru. Kenapa memilih membuat pupuk organik? Karena pH tanah mulai tidak normal yang berpengaruh terhadap kualitas tanah dan tanaman. Pertama, karena niatan awal untuk membersihkan lingkungan dari kotoran hewan dan ternak. Yang kedua, karena pupuk organik mampu menjaga kualitas tanah sehingga berpengaruh terhadap hasil panen. Manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan lingkungan menjadi bersih. Menambah penghasilan bagi peternak karena kotoran bisa dijual dan lingkungan menjadi bersih. Cara membuat pupuk kandang yang pertama diambil dari kotoran hewan, sapi maupun kambing. Komposisi 95% kotoran hewan, 5% terdiri dari abu sekam, sisa makanan ternak, tambah dengan EM4 dan gula pasir. Setelah kita kumpulkan, diaduk-aduk. Untuk proses fermentase, jika membuat dari kotoran hewan sapi bisa selama 12 hari. Kalau dari kotoran kambing bisa lebih dari 15 hari. Harapan saya bagi pemerintah biar penjualan saya itu gampang, saya mengharapkan dari bantuan pemerintah untuk meregistrasi dan punya label. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati, bahwa desa kami, Desa Lumragi, adalah desa yang mempunyai produk-produk unggulan, diantaranya bawang goreng, yang kebetulan pada hari ini tim TPID dari Kecamatan Bulakamba akan mengunjungi warga kami yang bernama Mbak Ida, RT 3 RW 8 Desa Lumragi. Semoga kedatangan Bapak Ibu sekalian dapat memberikan masukan-masukan untuk desa kami dan dapat memberikan kesemangatan bagi warga kami yang mempunyai produk-produk selain bawang goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Lumragi adalah desa yang mana di desa kami banyak sekali produk-produk unggulan, diantaranya bawang goreng, untuk dijadikan sebuah produk unggulan desa kami. Sebab itu kami sangat berterima kasih dengan adanya tim SID dari Kecamatan Bulakamba yang telah mengangkat tema potensi produk desa unggulan. Semoga desa kami kedepannya semakin maju dengan adanya produk-produk unggulan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk desa kami yang kebetulan ada beberapa varian rasa ya. Bawang goreng rasa apa ini? Ini rasa apa Mbak? Oh, pedas. Terus yang ini rasa apa? Oh, yang ini rasa original dan yang ini rasa pedas. Terus kita tanyakan Bapak Ibu juga. Ini pertama muncul gagasan untuk membuat produk ini dari mana? Ada dari pertama ya, tanya bukan lama tapi dan belum sampai bantuan ini maksudnya buat yang lain terus dibawa Untuk oleh-oleh gitu, oleh-oleh awalnya gitu ya. turunan nasi nunggu lah ditanya terus tuh bikin ini ngerasa pedas ya. Nah langsung jadi sih maksudnya apa lalu coba-coba dulu ya pas tahu ya. Mulai kapan produksi? 2 tahun lalu. Nah, sekarang kalau Bapak bawang goreng ini kan banyak ya masyarakat sini yang tanam bawang. Bapak dapatnya dari mana? Dari petani langsung atau? Lama. Oh, ada lapak. Ada yang dari petani langsung. Nah sekarang pembiayaan Bang, usaha ini kan butuh modal ini. Ya. Nah, modal ini modal sendiri atau barangkali ada bantuan dari yang lain? Pertama sendiri. Dari nol lah Sendiri ya. Dari nol, dari 10.000, 20.000. dari kecil. Sampai sekarang Alhamdulillah nyampe 1 juta. Kalau tenaga kerjanya Pak? Yang apa dikerjakan sendiri atau masyarakat sekitar juga sudah bantu ya? Masyarakat yang ngupas-ngupas 20 orang lah kalau sekali paling produksi. kalau Itu kosong sampai 20 orang. Potensinya luar biasa Lumayan, untuk menambah itu ya, mengurangi pengangguran ya Pak ya. Iya. Tambah-tambah ekonomi masyarakat itu. Rumah tangga yang nganggur dapatan. Jadi ketika menggunakan masyarakat sekitar, dampak lingkungan untuk masyarakat juga bagus ya secara ekonomi ya. Secara ekonomi ya. Kemudian Buat tambahan sering ada keluhan nggak Pak, kendala dalam Bapak membuat masalah-masalah di apakah pengujian barang atau dan lain sebagainya. ini kadang kalau ini bahannya yang tidak ada susah. Kalau itu solusinya gimana? Bapak nyarinya gimana? Ya punya usaha lah, Ya, punya channel maksudnya
teman-teman ya yang penjual bawang. Omset per bulan. Pendapatannya dalam 1 bulan. Bersihnya apa katanya? Ya, kalau omset berarti semuanya Bapak dapat uang berapa? Tergantung, kalau lagi rame sehari 3 juta nyampe. Sehari 3 juta Awal lagi rame. Kalau lagi rame, kemarin puasa nyampe lebaran, omset besar terus. Kalau ini habis Kalau yang lebaran paling umum minim rata-rata biasa berapa? ya 1.500.000. 500 satu hari. 500. Sudah luar biasa ya. Banyak nggak Pak pelaku usaha seperti ini di sekitar Bapak? Banyak. Banyak ya. Yang Sudah mulai meniru banyak ya. Jadi ada manfaatnya ya untuk lingkungan. Ya. Untuk uang rasa-rasa mungkin saya duluan. Oh gitu. Menyebar. Gagasannya dari jenengan. Nah, kemudian kemasan Pak. Kemasan ini yang mengarahkan siapa dengan kemasan yang bagus seperti Mbak ini? Inis. Ada Yang teman mengarahkan gitu teman-teman gitu ya. Yang pertama ngajak jualan. Jualan bawang gitu ya. Nah, sekarang kalau perizinannya Pak, sejauh ini sudah sampai di mana? sudah sampai di BPPT, BPPT. sudah lingkungan hidup sudah, KLH ya. tata ruang kota sudah, terus apa validasi KTP KK sudah. Itu mentoknya katanya datanya belum masuk pas daftar di BPPT. Ya. Itu untuk proses coba kali 7 kali itu sudah ke Dinkes, DRT, Dinkes baru dapat itunya brosurnya. sertifikat PKP sudah dapat Pak. PKP itu semacam penyuluhan untuk pembuatan DRT, makanan pangan rumah tangga. Untuk ini Pak, proses penjualan Ya, pembeli datang ke sini. pemasarannya kemana saja? Enggak sayang apa orang yang nggak terima yang Dari orang mulut ke datang mulut. masak Masih seperti itu ya? Iya, masih. Kasih seperti itu. Kayak misalnya emas ngasih ke siapa, terus nanti yang dikasih Iya, bilang yang- belinya di mana? Getok Di sini. tular, ya, Nanti getok tular, kita ya. beliin. Ada yang sengaja beli sini untuk oleh-oleh ada yang untuk dijual lagi nggak ada. Banyak kan yang untuk jual lagi. Untuk oleh-oleh juga banyak. Nah ini ada berapa macam nih produk yang bisa dengan produksi? Variasinya, variannya. 12 rasa. 12 Yang rasa. ini 12, yang tikamnya 4 rasa. Sambal tikar ada Tambahan 4 rasa. Antara perpaduan bawang putih, teri, kaca, terasi. Ini banyak rasa ya, 12 rasa Banyak. varian. Jadi sama yang itu 16. 16 rasa. Sama sambal tikar. Nah sekarang ini kan ngolah ini kan pasti ada dampak untuk lingkungan nih Pak. Maksudnya dampak ini. Iya. Apakah baunya atau apa? Itu selama ini masyarakat bagaimana? Enggak. Nggak ada keluhan? Nggak ada Malah ya? pada mendukung. Pada mendukung. Makanya saya senang. Tapi ada BSN-nya lagi. Oh. Jadi yang lain ke sana sama ke sini nggak dipakai. Yang dipakai cuma bawang. Kalau yang Walaupun udah dikupas bersih, Kalau mesin kan nanti masuk semua. semuk biasanya Begitu ya?
Jadi gini Pak, awalnya kita itu tidak tahu sama sekali tentang kopi. Kita tidak tertarik dengan adanya kopi. Bahkan kita pengetahuannya itu nol tentang kopi. Dari situ kita mencoba berbincang-bincang tentang bagaimana kita mengembalikan ekosistem yang ada di hutan. Ternyata kita nyambung bagaimana kalau kedepannya kita mengupayakan agar hutan yang ada di Desa Dauhan kita jadikan komoditas kopi. Gitu. Jadi ini memang benar komoditas bahkan 100% di Desa Dauhan itu mayoritas sayur mayur. Akan tetapi himbauan dari perhutani awalnya itu untuk di areal perhutani itu diselingi tanaman kopi. Karena yang namanya tanaman kopi itu kan tanaman tahunan. Jadi bukan tanaman musiman begitu setelah habis panen kita babat, kita buang, tidak. Akan tapi ini tanaman tahunan yang kontinu terus menerus. Nah, dari situ awalnya ada beberapa petani yang mencoba diberi peluang untuk menanam kopi. Bahkan ada yang mau, ada yang tidak. Itu kebanyakan yang tidak. Alhamdulillah mindset dari petani yang ada di Desa Dauhan sekarang sudah 50% kepengen menjadikan kopi itu sebagai komoditas yang ada di Desa Dauhan. Nah, setelah kemudian beberapa bulan kita mendapatkan bantuan bibit dari Dinas Pertanian Kabupaten Brebes sebanyak 1.250 bibit jenis varietas Lini S yang bersertifikat. Itu bibitnya sangat mahal sekali. Saya melihat daripada hutan yang mungkin saat ini gundul khususnya di Desa Dauhan yang kisaran 3.000 hektar, hampir 3.000 hektar, saya mungkin sama Mas Leman berinisiatif bagaimana kita mengembalikan hutan tapi tidak menggeser daripada sayur yang ada di Desa Dauhan khususnya untuk petani yang saat ini ada. Oleh sebab itu saya ikut daripada penanaman atau produksi kopi Gunung Wangi. Adapun mungkin kendala-kendala sangat banyak, tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah berjalan cukup lancar. Itu pun berkat kerjasama kita bareng-bareng. Nah, kopi yang ada di Desa Dauhan ini sangat potensial sekali karena ditanam di ketinggian 1.400 dpl. Dan bahkan akhirnya setelah beberapa bulan kita oleh Dinas Perindustrian Kopi Dauhan ini khususnya ada fasilitasi uji laboratorium di Jember, yaitu di Puslitkoka Jember. Di sana itu kita diuji lab baik dari hasil dari jenis kopinya, kemudian bentuk kopinya, rasa kopinya, sampai bahkan ke bentuk kopi yang akhirnya itu kita nilainya di atas rata-rata karena standarnya 80,0, kita diuji di Puslitkoka Jember itu 84,63 itu. Untuk dataran 1400 itu kita cocoknya Arabica ya, karena Robusta itu di atas ketinggian 1000 itu hanya mungkin tanamannya subur, tapi untuk berbuah sangat lama sekali. Jadi kopi itu, merawat kopi itu ibarat kayak kita merawat seorang bayi. Itu perlu proses dari bayi ketika keluar sampai ketika jadi orang dewasa. Itu memerlukan waktu yang lumayan. Jadi dari awal kita pembuat persiapan lahan, setelah benih kita siapkan, kita persiapan lahan. Setelah kita persiapan lahan, baru kita persiapan pupuk, kemudian kita tanam. Itu membutuhkan waktu sampai panen pertama
rata-rata di Desa Dauhan ini minimal 1,5 tahun itu minimal. Bahkan ada yang 3 tahun baru petik, baru panen pertama. Tentunya ada Pak, karena ini sangat mempengaruhi pertumbuhan kopi ke depannya nanti. Kalau kita setelah panen kita biarkan saja, kita hanya sekedar memetik buahnya saja, memetik hasilnya, otomatis si tumbuhan, si tanaman tersebut tidak akan berbuah lebat ke depannya. Berbicara tentang kopi, ada filosofi kopi yang mengatakan enaknya ngopi itu pakai gula, tapi nikmatnya ngopi itu tidak pakai gula. Itu berbicara tentang kopi. Sebenarnya semua jenis kopi itu sama, tergantung bagaimana kita merawatnya, memetiknya, memprosesnya, bahkan kita di penyajiannya. Jadi pada intinya hanya si penikmat atau konsumen saja yang bisa mengatakan kopi Gunung Wangi Dauhan itu rasanya seperti ini. Kita hanya mengenalkan saja, di dalamnya terkandung aroma apa saja di dalamnya. Jadi gini, awalnya kita setelah panen, kita panennya pun tidak asal-asalan. Kebanyakan kan kalau yang tidak tahu, petani kopi itu tidak tahu panennya, itu kebanyakan main protol aja dari. Nah setelah kita panen, kemudian kita sortasi dengan biji yang merah, kemudian untuk biji yang sudah kecoklatan kita pisah. Nah setelah kita proses sortasi benih, kita lakukan perambangan dulu. Di mana perambangan ini kita untuk memilih kopi yang benar-benar kualitas. Nanti pada saat perambangan ada jenis kopi yang mengambang di air. Nah, kopi yang mengambang di air itu yang akan kita buang. Nah, jadilah setelah kopi dikupas, kemudian jadilah gabah. Nah, dari gabah itu kemudian kita jemur sampai kekeringannya itu benar-benar kering, kurang lebih sekitar 12% kekeringannya. Kemudian si gabah tersebut kita haler. Setelah kita haler itu kopi jadi green bean. Nah setelah kopi jadi green bean, kemudian kita roasting si green bean tersebut, kita roasting jadi roast bean. Nah setelah jadi roast bean, baru kemudian kita grinder. Grinder itu kita untuk melembutkan kopi. Setelah kita grinder, baru kita kemas. Setelah kemas, kita baru pemasaran. Sejauh ini pemasaran kita awalnya kita melalui test market. Jadi beberapa kilo kita uji coba di setiap stand-stand, di setiap kegiatan-kegiatan, di setiap expo kita datangi. Kebetulan kita selalu diberi informasi ketika ada pameran, bekerja sama dengan all shop yang ada kayak Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Banyak sekali di sana kita kumpul semua IKM yang se-Jawa Tengah jadi satu. Nah dari situ kita mulai pengenalan, dan dari situ juga kita mulai mengupload dan terus istilahnya memberikan pemasaran kita lewat medsos, terutama kita yang lagi rame di Facebook sendiri. Harapan kami khususnya kelompok Kopi Gunung Wangi Dauhan, yang pertama jelas minimal dari peralatan kami yang masih belum maksimal, menggunakan masih manual. Harapan kami ke depan minimal ada dukungan dari pihak-pihak terkait, khususnya dari pihak desa. Prinsipnya saya selaku pemerintah Desa Dauhan ini sangat mendukung, tidak hanya ucapan, insya Allah nanti kami memfasilitasi dengan cara memberikan anggaran dari pemberdayaan, kemudian ada lagi dari pembinaan, supaya kegiatan perjalanan produksi kopi Gunung Wangi di Desa Dauhan ini semakin tambah maju. Nikmatnya kopi di negeri sayur.
warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inovasi, program inovasi desa merupakan kebijakan dan desain program pemerintah yakni Kementerian Desa PDTT untuk mendorong dana desa lebih berkualitas sebagai percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sesuai mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu wujud inovasi yang ada di Desa Adisana, Kecamatan Bumayu, Kabupaten Brebes, yaitu pengolahan lahan kas desa yang kurang produktif menjadi agrowisata yang kita kenal dengan nama Bukit Seke Indah. Seperti apakah inovasi tersebut? Kita ikuti tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin SPD MSI, selaku Kepala Desa dari Desa Adisana, Kecamatan Bumayu, Kabupaten Brebes. Pemerintah Desa Adisana memiliki agrowisata namanya Bukit Seke Indah. Ini berada di lahan tanah bengkok milik pemerintah Desa Adisana dengan luas 19 hektar. Saya terinspirasi terwujudnya Bukit Seke ini karena secara pribadi saya selaku warga masyarakat di RW 5, yang mana RW 5 itu adalah RW yang posisinya di ketinggian paling atas di wilayah Desa Adisana, sehingga sangat terbelakang masalah pendidikan, sehingga kehidupan masyarakat lebih banyak yang miskin karena memang identik dengan pendidikan kemiskinan itu. Jika pendidikannya rendah, SDM masyarakatnya rendah, ya otomatis banyak orang miskinnya. Saya harus bekerja keras terus mencari inspirasi dan ide-ide bagaimana untuk mengangkat kemiskinan masyarakat yang khususnya di RW 5 pada umumnya di Desa Adisana. Sehingga tersimpulkan dari ide-ide dan inspirasi tersebut, saya harus membuat satu objek wisata, agrowisata, agar bisa mempekerjakan. Kampung Budaya Jalawastu atau bisa disebut juga Kampung Adat Jalawastu ini merupakan salah satu atau satu-satunya kampung adat yang ada di Kabupaten Brebes. Kampung Jalawastu ini berada di Duku Jalawastu, Desa Cisereh, tepatnya di Lembah Gunung Kumbang di ujung selatan Kecamatan Ketanggan, perbatasan dengan Kecamatan Saung. Kampung Adat Jalawastu ini memiliki keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh kampung atau desa lain di Kabupaten Brebes. Warganya kekeh mempertahankan adat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur kepada keturunannya, seperti bangunan rumah yang tidak boleh pakai dinding,
tidak pakai senang, tidak pakai batak merah, melaksanakan upacara adat desa dan upacara-upacara lain yang dibutuhkan dilaksanakan di Ketemu, dan itu sangat menarik di zaman sekarang sebagai aset budaya yang harus dilestarikan. Atas dasar itu maka pemerintah Kabupaten Brebes menjadikan Jalawastu sebagai kampung adat yang harus dilestarikan ke depan. Terkait dengan kampung adat ini, tidak mesti para pelaksana di lapangan bisa melaksanakan dengan baik, sejurus dengan tantangan dan peradaban zaman sekarang yang menjadi penghambat generasi muda yang cenderung meniru hal-hal yang baru ini menjadi penghambat daripada keberlangsungan Jalawastu sebagai kampung adat. Namun kendala-kendala yang sekarang ini menjadi penghambat berkembangnya Jalawastu menjadi salah satu destinasi wisata. Di antaranya adalah satu jalan kabupaten yang sampai sekarang ini masih cukup sulit dilalui, selain berkelok-kelok juga naik turun dan belum beraspal sampai sempit. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia dari warga Jalawastu itu sendiri yang pertama memang rata-rata pendidikannya masih hanya tamatan sekolah dasar. Kemudian yang kedua juga cara pandang dari warga yang masih memandang bahwa kehadiran para wisatawan itu mereka tidak bisa memanfaatkan sebagai sesuatu yang menarik dan dapat diambil manfaat. Itu kendala-kendala yang seperti sekarang ini. Kampung adat Jalawastu ini menjadi magnet bagi para peneliti budaya, sehingga banyak pelajar dan mahasiswa yang menyelesaikan studinya atau menjadikan Jalawastu sebagai subjek penelitian, dan juga menjadi magnet bagi para pelancong yang ingin mengetahui Jalawastu secara jelas dari dekat. Tak sedikit pelajar, mahasiswa juga para wisatawan yang sengaja datang ke Jalawastu, baik dari dalam bahkan ada juga dari luar negeri yang sampai ke Jalawastu. Harapan ke depan dari kami sebagai pemangku adat kampung Jalawastu, perhatian yang lebih meningkat dan lebih baik dari pemerintah khususnya, dan juga para pemerhati lingkungan dan destinasi wisata, agar satu jalan yang menjadi penghambat itu tidak lagi jadi hambatan. Sumber daya manusia di Dukuh Jalawastu bisa ditingkatkan dengan berbagai diklat tentang kepariwisataan. Juga yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah sarana internet yang kali ini masih susah.
warahmatullahi wabarakatuh. Dia simkuring itu pada mengingatkan ke sadayana masyarakat Kampung Koper bahwa di nadi dan enjing pada diayakan posyandu balita kanapi batita. Saya sebagai Kepala Desa Ganggawang sangat mendukung kegiatan posyandu. Dan alhamdulillah posyandu kita menjadi juara tingkat Kabupaten Brebes. Tentu semuanya atas kerjasama dan kerja keras semua pihak dari bidan desa, kader posyandu, tim penggerak, PKK desa, perangkat, dan semua yang terkait. Semoga posyandu kita ke depan akan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Yuyun yang kebetulan dikasih kepercayaan untuk mengembangkan posyandu yang ada di wilayah Ganggawang. Posyandu Tunas Harapan 2 yaitu yang terletak di Kampung Beber, Desa Ganggawang, Kecamatan Salem, di mana posyandu ini stratanya yaitu strata purnama. Dengan jumlah sasaran ada 65 balita dengan rata-rata kehadiran yaitu 80 sampai 90%. Pada dasarnya posyandu Tunas Harapan 2 sama seperti posyandu-posyandu yang lain. Tetapi kami beserta kader dan Ibu Ketua TPPKK Ganggawang berinovasi bagaimana caranya untuk menambah semangat ibu-ibu membawa bayi balitanya itu datang ke posyandu. Sebagai bentuk nyata di posyandu ini, kami beserta Ibu Kader selalu menyiapkan menu PMT baik ibu hamil, bayi, balita, di mana PMT ini didanai oleh dana desa. Inovasi yang dilakukan oleh kami untuk menarik minat masyarakat yaitu dalam bentuk pendidikan kesehatan yang tidak hanya berupa penyuluhan saja, tetapi target kita, sasaran kita, ibu balita itu mampu mempraktekkan pendidikan kesehatan itu sendiri. Di antaranya inovasi yang kami adakan itu satu, wartawan posyandu. Yang kedua, taman balita, yaitu suatu taman atau pojok yang kami sediakan. Di sana kami menyediakan berbagai permainan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Dan ketiga yaitu kebun balita. Kebun balita ini kami sediakan di lahan pekarangan tanah kosong sebelah gedung posyandu yang bertujuan yaitu sebagai sarana pembelajaran untuk ibu, bayi, balita tentang manfaat sayuran, tanaman toga, dan pengenalan sayuran terhadap balita yang kemudian mendukung untuk berperilaku sadar gizi terhadap ibu-ibu balitanya serta mendukung pemberdayaan keluarga dalam pemanfaatan tanah pekarangan rumah. Yang keempat yaitu kelas ibu. Kelas ibu ini dihadiri setiap bulannya oleh ibu-ibu hamil. Mereka dilakukan pemeriksaan oleh bidan, selanjutnya dilakukan senam ibu hamil yang dipandu oleh bidan sendiri. Alhamdulillah dengan inovasi di atas, kami masyarakat sadar dan semangat untuk datang ke posyandu dengan membawa bayi balitanya. Pada tanggal 20 Februari, kami dilakukan penilaian administrasi posyandu di tingkat kabupaten. Kemudian tanggal 4 April kami dilaksanakan penilaian posyandu langsung di tempat ini dan alhamdulillah hasilnya posyandu ini mendapatkan peringkat kedua se-Kabupaten Brebes. Posyandu mempunyai peran sinergis untuk menjembatani kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan berdaya dan berjayanya posyandu, maka menjadi sebuah kebutuhan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Demikian tentang posyandu Tunas Harapan 2, Kampung Beber, Desa Ganggawang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alasannya itu ada beberapa hal ya. Mungkin untuk poin pertamanya itu karena memang kebutuhan anak saya masih berumur 1 tahun, jadi dia masih membutuhkan suatu imunisasi. Terus hal yang lainnya itu karena menurut saya kader-kader di sini itu ramah-ramah. Kebetulan saya anak pertama, jadi saya masih butuh bimbingan kader di sini, butuh bimbingan bidan di sini. Hal yang lainnya yaitu tempatnya asyik, tempatnya ya sejuk, tanamannya itu untuk jadi situasi untuk bayinya itu bisa bisa membuat dia betah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Salem, saya Camat Salem mengajak kepada seluruh jajaran kepala desa, perangkat desa, dan komponen masyarakat di Kecamatan Salem bersama-sama kita meningkatkan layanan posyandu di Kecamatan Salem dengan berbagai terobosan dan inovasi agar kita sama-sama meningkatkan mutu dan kualitas di masyarakat Kecamatan Salem. Sehat, semangat, Kecamatan Salem luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posyandu 21 desa di Kecamatan Salem, baik posyandu balita maupun lansia, mudah-mudahan dapat berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehat, semangat, posyandu Kecamatan Salem luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.